perkenalkan dulu ya. Kami dari kelompok 4. Nama saya Bunga Nikita Rini Putri. Kalian panggil aku Bunga sebagai moderator. Nama saya Aditya Rajaki. Profesional dong. Saya Rizky. Tidak ada guru profesional. Ada ketawa. Tujuan hari ini kami bakal bahas banget dari tersebut, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Tujuan presentasi ini buat ngasih gambaran jelas tentang kondisi geografis Banten, perjalanan sejarahnya, kehidupan sosial masyarakat, dan perkembangan ekonominya sampai sekarang. Materi pertama yaitu geografi yang akan dibacakan oleh Nadia. Letak geografi Banten. Banten berada di ujung barat Pulau Jawa, perbatasan dengan Laut Jawa di utara, Samudra Hindia di selatan, Selat Sunda barat, dan Provinsi DKI Jakarta serta Jawa Barat dan NTT. Letak geografi. 1. Topografi. Sebagian besar merupakan dataran rendah sekitar 0 sampai 200 mdpl, sebagian kecil berbukit hingga pegunungan sekitar 2000 mdpl. 2. Struktur tektonik. Wilayah Banten berada di zona awan Eropa karena kedekatannya dengan zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Asia. Letak astronomis Banten. Secara astronomis, Banten berada di antara koordinat 5 derajat 7 detik 60 detik sampai 7 derajat 1 detik 11 detik lintang selatan, dan 105 derajat 1 derajat 11 derajat sampai 106 derajat 7 detik 12 detik bujur timur. Sumber peta ini diolah dan digambar oleh kelompok 4 berdasarkan buku atlas global Indonesia dan dunia, penerbit CV Cahaya Agensi, halaman 26. Informasi tambahan, Banten memiliki luas wilayah sekitar 9.160,70 km persegi, terdiri dari 4 kabupaten, 4 kota, 155 kecamatan, dan 1.609 desa atau kelurahan. Nah, banyak sekali bukan wilayah di Banten itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah. Tapi sebelumnya sejarah bakal dijelasin sama 3 rekan saya, yaitu Krisna, Radit, dan Rizky. Yang pertama akan saya jelaskan asal usul terbentuknya Banten. Banten pertama kali berdiri sebagai Kesultanan Banten pada tahun 1526 setelah Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin menaklukkan Banten Kirap. Kesultanan ini kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan Belanda yang sangat penting. Setelah runtuh akibat campur tangan Belanda pada tahun 1813, wilayah Banten menjadi bagian kekuasaan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, Banten masih bergabung dengan Jawa Barat. Hingga akhirnya pada 4 Oktober tahun 2000 ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kadit. Kiri pisan. Ini memiliki arsitektur yang unik karena memang untuk Jawa,
yang dibangun pada awal-awal sebagai pribadi keamanan dan kemanusiaan. Kedua serta saya sendiri dapat ini menyampaikan dan kini tersisa sebagai lingkungan kesadaran yang menjadi cadar budaya bangsa. Selanjutnya, asal-usul nama Banten dan Serang yang akan dibacakan oleh rekan saya bernama Rizky. Banten, nama Banten berasal dari bahasa Jawa yaitu adapun beberapa perubahan menggunakan bahasa adapun Banten beberapa materi diantaranya guru pada awalnya pada abad keempat setelah itu daerah ini berada di bawah pada tahun Selanjutnya adalah masa kolonial Eropa dan Belanda sampai masa kolonial Jepang yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Lisna. Oke, selanjutnya masuk ke bidang sosiologi. Yang pertama dibacakan oleh Mahesa.
lagu Dewi Sampan ini adalah lagu khas daerah Banten. Kalau misalkan kalian tahu lagunya, kalian boleh join nyanyi juga sama kita. Yo, ya. Oke. Ayo. Let's go. Ya, bisa. Hidup. Oke, selanjutnya pada materi bidang keagamaan ini masih dalam rumpun ekonomi akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Rofi. Selanjutnya adalah teknologi dan peralatan hidup. Sebelumnya mohon maaf, tadi itu adalah rukun sosiologi. Sekarang teknologi dan peralatan hidup akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Husni.
Nah, rumpun sosiologi udah selesai nih. Selanjutnya masuk ke rumpun terakhir yaitu ekonomi yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Alfiani. Maka ini ada beberapa sebagai dasar masyarakat salah satunya adalah pertanian. Sebagai pusat penduduk di daerah pedesaan hingga petani dari hasil sawah dan ladang. Hasil pertanian yang paling banyak dihasilkan adalah padi sebagai makanan pokok. Selain padi, masyarakat juga menanam berbagai komoditas seperti jagung dan kacang-kacangan, serta memiliki perkebunan kelapa, aren, dan lada. Kegiatan pertanian ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan dipertahankan sampai sekarang. Hasil pertanian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga diperlakukan sebagai sumber pendapatan. Hal ini menjadikan sektor pertanian sebagai penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat Banten. Meskipun di beberapa daerah pemerintahan boleh berkembang pada sektor industri dan perdagangan. Nah, kita sudah selesai mempresentasikan 4 materi yang menjadi rumpun IPS dalam kelompok kali ini. Masuk ke penghujung acara. Di sini ada Nadia yang akan menyimpulkan semua dari awal sampai akhir materi yang kami presentasikan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini ialah Banten berkembang sejak berdirinya Kesultanan Banten pada 1526 dan kemudian resmi menjadi provinsi pada tahun 2000 dengan sekarang sebagai ibu kota karena perannya yang penting. Masyarakat Banten memiliki identitas budaya kuat yang tercermin dalam tradisi keagamaan, kesenian daerah, pola hidup, serta cara hidup yang sederhana dan dekat dengan alam. Dalam bidang ekonomi, di sektor pertanian, khususnya petani padi, palawija, kelapa, dan aren menjadi mata pencaharian utama. Meskipun industri dan perdagangan juga berkembang di wilayah sekitar. Seluruhnya menunjukkan bahwa Banten adalah daerah yang kaya sejarah, berbudaya, dan berkembang pada sektor pertanian. Baik, itulah akhir dari presentasi kami. Sekarang teman-teman semua pasti tahu sedikit mengenai berdirinya Banten, sejarahnya Banten, dan corak-corak budaya yang ada di Banten. Semoga kalian lebih mengenal kota Banten dengan presentasi yang sudah kami sampaikan kali ini. Sekian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di sini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi kali ini kami membuat beberapa banyak kesalahan dan membuat kalian tidak nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.